Baik, selamat pagi Pak Alban, selamat pagi Swat. Senang sekali kembali lagi bisa bersama kalian di Morning Market Insight. Pagi ini kembali lagi bersama saya Chris. Ya, dan kali ini kita akan membahas mungkin sedikit daripada sentimen apa yang ada di global. Ya, lalu kita juga akan melihat bagaimana kelanjutan daripada konflik yang ada di AS dan Venezuela. Ya. Selamat pagi Pak Hadi, Pak Hendrika. Selamat pagi Pak Nur Rahmat. Selamat pagi Bu Andin. Ya, nanti kita bahas ya. Untuk saham-sahamnya kita bahas sentimen dulu sedikit. Meskipun saya tahu agak boring ya kalau bahas makro, tapi nggak masalah karena kita melakukan pendekatan analisanya secara top down approach ya. Bagian di TikTok silakan ajak teman-temannya share linknya bahwa kita akan bahas saham yang nantinya semoga ini bisa menjadi insight bagi kalian. Dan jangan lupa semuanya bagi kalian semua yang ingin diskusi dua arah karena permintaan ya. Jadi WhatsApp channel kita nggak bubarkan, tetap ada dan kita migrasi ke Discord channel ya. Di situ kita bisa tanya analis, diskusi di sana tentang saham, tentang money management, tentang berbagai instrumen ya khususnya di pasar modal dan bahas-bahas emiten juga. Dan bagi kalian juga yang ingin belajar analisa saham, kita ada free ebook ya, 3 axis formula, silakan semua link di bio. Kalian juga bisa untuk buka akun sekuritas dengan beberapa kode referral yang akan menjadi keuntungan. Jadi langsung aja kalian lihat di link di bio. Baik, oke, selamat pagi semuanya. Seberapapun yang hadir, ayo mari kita langsung aja cek ke pembahasannya. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, untuk IHSG di 7 Januari ya didorong oleh saham sektor nikel ya seperti AMMN, Antam, lalu ada Inco, lalu ada Harum juga. Dan secara summary untuk market value cukup tebal ya, sekitar 36,8 triliun, di mana transaksi Bumi dan Antam yang cukup signifikan kurang hampir 3 triliun ya, sekitar 2 triliun something. Dan secara makro kalau kita melihat bahwa PMI service untuk Amerika Serikat gitu ya. Kita lihat di sini. Oke. Ya. PMI service secara actual emang ditutup ya semalam itu naik, artinya sektor jasa di sana masih cukup baik. Lalu ada untuk lowongan pekerjaan ya, ini mengindikasikan tenaga kerja yang kita lihat mulai menurun gitu ya. Kalau kita lihat di sini untuk ADP employment change di Amerika Serikat, artinya sektor swasta di luar pertanian gitu ya, dia ada pertumbuhan secara actual, namun secara konsensus masih lebih tinggi ya. Jadi ini ada pelemahan dibandingkan dengan konsensus para analis. Oke, lalu hari ini juga Indonesia menunggu yang namanya cadangan devisa ya, forex exchange service kalau kita lihat di sini ya, di malam bulan November di sekitar 150-an. Jadi ada stagnasi ya daripada angka cadangan devisa. Namun tidak masalah karena ini bisa menstabilkan yang namanya mata uang dalam negeri yang ujung-ujungnya akan juga berdampak pada investasi kamu gitu ya. Oke, lalu untuk makro lagi ya, kita lihat Venezuela sepakat ekspor minyak mentah ke Amerika Serikat hingga 2 miliar US dollar. Ya, jadi akan dikelola oleh perusahaan Amerika yang dimana Donald Trump mengatakan bahwa dana yang hasilnya akan dikelola untuk kepentingan AS dan Venezuela. Meskipun ya ujung-ujungnya kita tahu ini adalah strategi Trump ya di dalam yang namanya untuk memberantas ya pengurangan atau dedolarisasi ya. Jadi dia ingin mengelola minyak-minyak tersebut sehingga ada supply yang banyak di minyak yang akan yang namanya membuat harga minyak turun dan ujung-ujungnya apa? Akan menurunkan inflasi gitu ya di Amerika Serikat, dan otomatis ketika inflasi turun
Amerika Serikat bisa dengan leluasa menurunkan suku bunga, gitu ya. Oke. Nah, kita juga melihat bahwa Trump ini akan mengincar negara dengan komoditas strategis ya. Tapi tenang aja, di sini ada 5 negara di mana Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Yang pertama ada Greenland, lalu ada Kolombia, ada Kuba, ada Meksiko dan ada Iran. Sehingga ini memicu ketidakpastian dan otomatis menyebabkan namanya kenaikan harga saham-saham dari sektor energi, ya, sektor komoditas khususnya emas, nikel, tembaga dan lain-lain. Oke, jadi untuk dalam negeri sentimen yang masih akan bergerak untuk beberapa sektor yaitu komoditas metals masih akan meningkat dan tahun ini fokusnya masih akan kepada sektor komoditas dan konglo-kongloan yang notabene akan punya narasi-narasi untuk masuk ke indeks MSCI. Selamat pagi semua yang ada di Instagram, selamat pagi yang ada di TikTok ya. Oke. Nah, langsung aja, saya tahu kita pasti mau nunggu saham-saham yang dibahas. Oke. Mari kita langsung lihat kepada IHSG ya. IHSG ditutup merah seperti ini. Oke, ini akan. Nah, di sini ya IHSG ada potensi ke area 9.100-an gitu ya kalau kita menarik pakai garis Fibonacci. Nah, harga masih konsisten bergerak di atas EMA 20. Oke. Ini masih strong uptrend, namun hati-hati secara stokastik sudah berada di area overbought, gitu ya. Oke, itu untuk IHSG. Lalu mari kita langsung bahas saham-sahamnya. Jadi langsung ajak teman-temannya untuk drop pertanyaan di kolom komentar, akan saya bacakan. Bumi bagaimana? Oke. Ya, waktu kita panjang ya. Masih ada 20-an menit untuk kita bahas saham. Oke, Bumi. Transaksi besar namun ditutup di zona merah ya, minus 2,59. Ya, seperti diketahui analisa ini yang saya gambar terakhir masih valid ya, ada potensi koreksi ke 406. Jadi kalau mau menunggu bisa tunggu retracement ke area tersebut. Gitu ya. Karena seperti narasi para analis dan perhitungan-perhitungannya dengan target 500 itu possible. Ya, kalau target 500 itu dari harga sekarang sebenarnya udah nggak jauh lagi ya. Mungkin hanya sekitar 10 atau 11%-an. Oke, Inet bagaimana? Oke. Ya, kembali lagi untuk sentimen mendapatkan proyek ya daripada search untuk penyediaan internet murah ya 100.000 begitu. Ya. Oke. Kita lihat Inet ya sudah sempat, nggak tahu ini udah tutup gap atau belum. Sini high-nya 590. Lalu di sini low-nya 600 ya, jadi belum tutup gap. Hati-hati, ada potensi untuk Inet ini mengalami koreksi terlebih dahulu gitu ya. Bahkan kita kalau mau nawar bisa nunggu di MA 20-nya di area 500. Oke, ini saya hapus dulu. Itu untuk Inet. Oke, ada pertanyaan dari TikTok, ASLC bagaimana? Ya, salah satu grup daripada ASA ya, kalau kita perhatikan ya, kita juga harus memperhatikan ya bisnisnya apa, lalu pangsa pasarnya bagaimana, apakah sedang drop atau enggak. ASLC ada potensi koreksi ke area 90 ya, namun kalau dilihat sekarang sudah membentuk yang namanya higher high yang konsisten di sini, sehingga kita bisa aim target daripada ASLC kalaupun menurun, kalaupun terkoreksi, maka terkoreksi ke area 85-an gitu ya. Baru nanti bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Oke, ada pertanyaan untuk Supa. Ya, hati-hati candlenya tidak terlalu solid dan ada potensi koreksi ke 1090 hari ini. Ya, namun kalau ditanya bisa menguat atau enggak, bisa, karena secara indikator stokastik masih menguat. Ya, ini indikator untuk membaca momentum pasar, apakah akan lanjut naik atau turun. Dan kalau stokastiknya ini mengalami kenaikan di tengah-tengah area netral ke area overbought, artinya masih ada chance untuk supaya ini naik. Namun memang secara chart belum bisa dianalisa karena resistennya belum terbentuk ya. Kalau saham-saham IPO itu kita agak susah untuk melihatnya. Perang kok saham nggak crash ya? Ya, jadi kita harus tahu juga bahwa apakah perang itu menyebabkan yang namanya mungkin
permasalahan daripada supply chain atau enggak gitu ya, atau menutup jalur distribusi mungkin beberapa barang-barang komoditas penting dunia atau enggak ya. Jadi harus kita lihat dulu. Kalau memang kontribusi daripada minyak Venezuela di bawah 1% ya, nah, dan itu sifatnya nggak signifikan gitu ya, kecuali ada eskalasi ke beberapa negara OPEC seperti itu. Nah, oke, selamat pagi semuanya, Bu Jambuair, Pak Ahmad, ya silakan kalau ada pertanyaan. Data sama NICL, oke, akan kita bahas. Data, kita sempat ada yang namanya outlook di report kita. Ini targetnya yang kita gambarkan di outlook kita. Jadi kalau kalian semua belum join WhatsApp atau Discord dua arah kita, silakan join karena setiap hari kita akan berikan free report saham. Ya, salah satunya data ini kita berikan sinyal ketika harga mengalami penurunan atau distribusi seperti ini. Kita harus lihat tren besarnya dulu. Oke, secara tren besar masih membentuk higher high, artinya lembah yang lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Oke, selamat pagi Bu Salma, selamat pagi Bu Lis, selamat pagi Pak Martin. Ya, jadi kalau kita lihat area kuning yang saya tandai ini adalah penting untuk kita ketahui karena ini merupakan area sideways dan yang ketika di break harga biasanya akan menunjukkan rally yang signifikan apalagi ditandai dengan volume yang convergen naik. Seperti itu ya, meskipun secara stokastik ini masih berada di area netral, namun kita lihat target pertama untuk data ada di 6075, resisten di 7300 yang terakhir. Data masih aman selama support di 3870 mampu untuk dipertahankan. Oke, ada pertanyaan lagi ya. Bagi yang belum follow kita, follow untuk sosial media Yes Invest, YouTube, TikTok, Instagram gitu ya. Jadi nggak ikut morning briefing doang, tapi follow supaya kalian bisa dapat update saham lainnya. Oke. Dan ada free ebook dan kalau mau buka akun sekuritas dipersilakan. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini tadi sudah saya bahas. Lalu ke CBRE. CBRE ya masih bergerak sideways aja ya. Di sini sideways-nya cukup sempit ya. Mungkin di sekitar 910 sampai 990. Masih belum menarik untuk di watch, kita skip dulu. Lalu untuk PEC. PEC ya, di sini ada break daripada MA20 dan secara besar sepertinya dia membentuk double bottom dari sisi weekly time frame. Karena sudah berada di area support. Ya. Target jangka panjangnya sekali kalau kita melihat seperti ini ya, artinya ketika dia break ya kita tinggal tarik dari area support ini. Oke, kita pindahkan ya seperti ini ke atas ketika di breakout. Targetnya sih bisa ke 4200 namun terlalu muluk-muluk. Kita ambil target terdekat aja di area klasik resisten ya. Bagi yang nggak tahu resisten itu apa ya, silakan download free ebook kita ya, link di bio Yes Invest atau di link bio saya pribadi. Target 3050 selama PEC mampu bertahan di atas 2040 ya area supportnya. Lalu kita saham Rise. Oke. Rise ya, pergerakannya masih sideways saja. Ya, supportnya kita ambil aja di 8500 untuk klasik, lalu resistennya kita bisa di MA20 atau di resisten daripada base sideways ini. Ya. Di 9200. Oke. NICL bagaimana? Oke, nanti yang di TikTok kita akan bahas saham ratu ya. Xiaomi, Bumi tadi udah kita bahas ya. Bumi untuk jangka panjang gimana kita harus pantau terus ya untuk bisnis daripada Bumi. Ya, karena yang masuk grup besar. Oke, support daripada NICL ada di 1540. Ya, 1540. Kalau kita menggambar target daripada resisten daripada NICL ya, kita bisa ambil yang besar ini karena dia sudah breakout. Kita tarik ke bawah. Target selanjutnya ada di 1965 ya. Selama masih bertahan di atas support 1530. Oke. BRMS belum dibahas, mari kita bahas Pak Jordin. Oke. BRMS menarik ya. Di sini sideways-nya semakin kecil membentuk base dan kalau breakout ini bisa luar biasa, ada potensi kenaikan yang signifikan ke area 1485
selama harga mampu membreak 1320 dan bertahan di atas 1085 area supportnya. Oke, Dewa. Oke, nanti kita bahas Ratu ya yang di TikTok. Dewa hati-hati, sudah terkena area resisten Fibonacci ya. Nanti akan kita buka kelas khusus Fibonacci, tenang aja. Jadi ketika kena area Fibonacci biasanya harga akan terkoreksi terlebih dahulu ke area bawah. Ya. Ekstrimnya akan terkoreksi ke area support sebelumnya yang ditembus di 645. Jadi Dewa kita masih watch dulu. Ya, bagi yang punya ya bisa di hold, tapi kalau misalkan takut untungnya makin berkurang bisa pasang trailing stop ya di candle terakhir di hari kemarin di 7 Januari. Oke. Mari kita ke HRTA. Oke, HRTA di sini terlihat candlenya juga mulai reject ya. Ya di area 2370, 2000 ya 2400 mulai ada reject dan potensi untuk HRTA ini mengalami pelemahan ke area sekitar 2000-an. Ya, jadi kalau mau nunggu mau nawar di area 2000 itu menarik. Oke, NIKL. Oke. Buat yang Instagram kasih tahu teman-temannya bahas saham apa gitu ya. Jadi nggak kalian doang yang cuan ya. Yang lain juga bisa nikmati beberapa outlook dari kami dan mungkin sedikit view ya global dari kami. Ada volume spike di NIKL ya, potensi menguat ke area 500 karena harga berhasil closing di atas area support resisten ini. Ya, 500 menjadi target selanjutnya dan untuk resisten selanjutnya lagi di 550. Itu untuk NIKL. Toba. Oke. Ini sepertinya Toba satu paket dengan Oasa ya. Oke, Toba ya kita sepertinya udah berikan outlook ya di report kita. Jadi kalian silakan join Discord kita atau WhatsApp channel untuk mendapatkan free daily report. Oke, target selanjutnya dari Toba 1060 dan 1290 dengan support di area 680. Saya yakin pasti kalian galau nih ketika megang saham Toba dan harga breakdown seperti ini. Tapi memang pergerakannya seperti itu, kita nggak bisa prediksi. Dia terjadi namanya false break. Ketika dia break area lantai atau support, dia naik lagi dengan volume yang tinggi. Jadi di sini adalah sinyal untuk kita buy. Ya, targetnya kalian bisa lihat di sini. Oh iya, saya belum ingatkan bahwa semua analisa ini sifatnya disclaimer on, hanya informatif, bukan ajakan beli dan jual saham tertentu. Oke? Nah, oke, Pak Giko, oke, Cegas bagaimana? Ya, Cegas di sini sempat saya analisa sepertinya harga mulai turun, bisa berpotensi turun ke area 190-an gitu ya. Kalau mau nunggu bisa di area tersebut bagi yang belum masuk. Tunggu ada candle reject atau penguatan dari 190. Bagaimana dengan Dewi? Oke, Dewi kita tinggal coba tarik pakai trend line ya, kita pakai bantuan. Oke, Dewi ada potensi melemah ya ke area 150-an. Jadi Dewi selama belum breakdown 150 sampai 149 ya masih aman untuk Dewi. DKFT. Oke. Bagaimana dengan DKFT? Oke. DKFT hati-hati ya, membentuk seperti dark cloud cover di sini. Itu ya. Jadi kalau mau nunggu DKFT bisa dikasih diskon misalkan ke 885 dan reject dari area 885 itu menjadi satu hal yang menarik. Ya, jadi mungkin gambarnya akan seperti ini, gitu ya. Bisa terjadi, bisa enggak, bisa juga dia breakdown seperti ini bisa ya. Kita lihat ada penurunan dengan volume besar atau enggak. WIM ya, menarik. Kita juga sempat kasih outlook di WIM dan saya sendiri pun masuk gitu ya di WIM. Nah, ini secara tren masih mengalami uptrend. Oke. Dia membentuk higher high, artinya lembah yang lebih tinggi dari lembah sebelumnya ya, dan higher low. Oke. Higher high, higher low ya. Puncak lebih tinggi dari puncak sebelumnya, lembahnya juga masih lebih tinggi. Ya, kita lihat hari ini kalau misalkan bagi yang sudah masuk ya bisa di hold, tapi kalau yang belum masuk lihat dulu karena sepertinya WIM ini membentuk suatu pola ya, kalau kalian perhatikan di sini. Pola bearish ya. Karena volumenya semakin tinggi semakin menurun ya, artinya ada divergence di situ. Oke. Di sini kita lihat seperti ada head and shoulder ya. Oke, kita gambar di sini, oke. Ini adalah left shoulder-nya. Ya, ini adalah head shoulder-nya.
Ya, ini hanyalah gambar, tapi bisa aja terjadi, bisa tidak. Oke, sorry. Ya, ini untuk WIM. Ya, meskipun secara bisnis WIM itu yang paling efisien ya, karena beban cukai terhadap pendapatannya yang paling kecil gitu ya. Oke, JSMR masih sideways aja antara 3490 sampai dengan 3350. Itu untuk JSMR. Ya, masih belum menarik untuk dipantau. Lalu kita ke BWPT. BWPT ya, kalau kita perhatikan juga di sini ya masih sideways aja. Namun kalau kita menggambar garis daripada trendline ya di sini ya, jadi trendline nggak masalah ya. Kita gambarnya makin lama makin landai atau tajam, kita bisa adjust. Oke. Dan hati-hati juga ya seperti ini, karena trendline sebelumnya sepertinya diuji dan ada potensi dia nurun membentuk yang namanya lower high. Itu ya. Sorry, aduh salah pencet lagi. Oke, bisa aja seperti ini ya skenarionya. Jadi BWPT kita lihat apakah dia ada break dari area 140. Kalau break dari 140 bisa aja sayonara. Oke. Goodbye my love. Ya, lalu kita ke Telkom. Oke, Telkom. Ya, tren masih menarik ya. Telkom weekly-nya masih berada di dalam uptrend yang cukup kuat ya. Karena nanti akan ada, kalau nggak salah, Piala Dunia ya tahun ini ya, itu yang akan menaikkan daripada beberapa perusahaan-perusahaan telekomunikasi ya, yang akan memicu mungkin perang data ya, perang harga gitu ya, karena memang kita lihat internet murah ini bisa menjadi game changer ya, daripada internet yang akan masuk ke dalam rumah-rumah warga gitu ya, yang harganya 100.000 ya dengan kecepatan yang luar biasa. Kita lihat. Oke, jadi Telkom kita lihat 3.390 kalau mampu bertahan di atas area tersebut ya, Telkom masih bisa berpotensi naik ke 3.720. Oke, sama-sama Pak Nekos, sama-sama banyak. Oke, makasih banyak, sama-sama banyak. Ya, selamat pagi Bu Kathleen, selamat pagi Pak Zain, Pak Asep, Pak Rizky, Pak Samuel ya. Kalau ada pertanyaan silakan, sepertinya udah saya bahas semua. Oke, apa yang di TikTok ada pertanyaan? Oke, saya belum bahas Ratu ya. Oke, wah pertanyaannya, waduh Pak Firman ini pertanyaannya Ratu. Ya tenang Pak, saya bahas Pak. Oke, Ratu ya, Ratu kalau bertahan di atas 9325 maka ada berpotensi masih ke area 11650. Hati-hati. Oke. Pak Firman, kalau misalkan belum ngerti analisis teknikal, silakan nanti untuk download free ebook kita, link ada di bio Pak ya. Jadi kita bisa tahu arah market ke depan Pak. Jadi kita masuk nggak galau, sahamnya naik atau turun. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi gak nih? Mulai sepi. Oke, ada dari MTech. Udah saya bahas Pak Firman ya. MTech apakah to the moon atau to the ground ya. Selama MTech berada di atas 1000 ya, MTech berpotensi menguat ke area 1300-an ya, di situ ada resisten. MTech masih sideways aja sih. Dan kalau kita perhatikan hati-hati ya, kita harus jagain yang kotak kuning ini. Ya squat semua ya. Kotak kuning ini tidak boleh sampai di breakdown. Kalau di breakdown artinya ada fase distribusi. Oke. Dewa nyangkut di 850 ya, Dewa menarik ya, untuk ditradingkan lagi sebenarnya. E-booknya ada link Pak, silakan download ya, di link di bio, tinggal isi formulir langsung download di Google Drive-nya Pak ya. Oke, ini jaringannya agak sulit ya. E-booknya ada di link di bio ya, e-book. Oke, iya Dewa ada potensi ya, kalau nyangkut, waduh ini beli jepucuk Pak, 850 ya. Kalau hari ini turun bisa pertimbangkan untuk di cut Pak, ya hati-hati.
Oke, MBMA. Selamat pagi Pak Mulia, selamat pagi Pak Landres. Scalping, Pak, untuk scalping yang di TikTok ya silakan, kita ada free report ya setiap hari, jadi bisa join link, join grup WhatsApp atau Discord kita Pak, linknya ada di bio Instagram kami. Oke. Ya, MBMA ada potensi koreksi ya, hati-hati bisa koreksinya cukup dalam. Ya, karena harga sudah berada di area resisten ya, bisa terkoreksi ke area 500-an Pak. Ya, baru outlooknya akan seperti ini. Masuk Inet sekarang gimana? Oke. Inet hati-hati ada potensi koreksi ke area tadi saya katakan ya, di sini area 500 ya. Sekarang masuk belum oke Pak untuk di Inet. MG top buy harusnya kita move Pak ya. Ya tergantung, kalau misalkan Anda juga tipikalnya scalping kayak broker ya, saya sih tidak sebut merek ya, cuman kita tahu broker ini cukup cepat dalam keluar masuk ya, silakan kalau sesuai dengan profil risiko kalian. Oke, TOWR VKTR, sebentar saya bahas TOWR ya. TOWR masih terlihat. Oke, kita pakai trendline dulu di sini ya, kita lihat tren besarnya seperti apa ya, masih cenderung sideways sih ya. Potensi TOWR ini koreksi ke 540 ya, masih belum menarik untuk TOWR. Kita lihat VKTR, saya nggak menyarankan cut loss gitu ya, karena saya nggak tahu juga Pak Firdaus ini masuk uangnya berapa gitu dari Tortar Porto dan alasan masuknya apa. Kalau Pak Firdaus sudah analisis dan yakin di hold itu nggak masalah Pak ya, kalau tahu harga wajarnya berapa. Jadi kalau memang sistemnya investasi ya kita harus lihat dulu time horizon investasinya berapa lama gitu ya. Jadi nggak bisa asal cut aja Pak. Banyak juga yang menerapkan trading pun averaging down, ada yang menerapkan seperti itu. Jadi saya tidak merekomendasikan beli atau jual, saya hanya memberikan outlook gitu ya. Kalau saya bilang menarik. Kalau saya bilang hindari atau skip dulu, artinya memang kita watch dulu aja, kita pantau. VKTR potensi koreksi ke area 800 ya. Harga masih strong uptrend, jadi VKTR ini menarik untuk di watch kalau belum masuk. Pagi Pak Mulia. Bumi ya, oke, kita bahas lagi Bumi deh. Tadi kita udah sering bahas ya. Bumi masih menarik, tapi potensi koreksi ke 406 ya Pak Bumi, karena candle-nya sudah mulai reject. BKSL menarik ya, banyak sentimen yang bagus dari BKSL ini, kalian bisa aja baca di news ya. Oke, BKSL Oke, BKSL ada potensi ya koreksi ke 137 ya untuk BKSL. Bagi yang belum buy masih di watch dulu aja, belum ada sinyal buy. Oke. Emiten MG kalau top buy artinya apa ya? Artinya lagi buy gitu ya, lagi akumulasi, kita tinggal lihat gitu ya. Oke, CDIA potensi koreksi ke 1590 ya. Bagi yang belum punya ya, ini masih belum menarik untuk kita lihat ya. Belum ada tanda-tanda sinyal kenaikan atau reversal. Bagaimana dengan Indi? Oke, saham terakhir yang akan kita bahas Indi. Oke, Indi ada potensi kenaikan ke 2690 kalau support di 2200 mampu dipertahankan. Baik, bagi yang baru hadir ya, nanti akan ada tayangan ulangnya. Terima kasih bagi yang sudah join di hari ini, senang sekali, cukup ramai di hari ini menjelang Jumat ya. Mudah-mudahan tetap antusias untuk bahas market di sini, dan jangan lupa untuk join Discord kita ya untuk diskusi dua arah. Linknya ada di bio. Untuk free ebook dan juga pembukaan akun sekuritas dengan referral, silakan klik link di bio, semuanya lengkap di sana. Dikepoin aja dan jangan lupa di follow untuk sosmed kita. Oke, balik lagi, semua ini disclaimer on, semua sifatnya hanya informatif dan edukatif aja. Saya Chris pamit undur diri, sampai jumpa di Morning Market Insight setiap hari jam 8:30 sampai jam 9. Thank you.